Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Francisca Fazibila. Jadi sekarang ini kita akan melanjutkan review dari materi minggu kedua, yaitu tentang ekonomi Pancasila. Nah, jadi apa aja yang mau kita bahas kali ini? Jadi ikuti aku lebih lanjut. Jadi, apa sih itu ekonomi Pancasila? Nah, ekonomi Pancasila itu merupakan sebuah sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia, di mana sistem ini berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai keadilan, dan nilai kemusyarakatan. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini dilakukan untuk membuat kesejahteraan itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, berjalan nggak sih sistem ekonomi ini gitu? Nah, saat ini ekonomi di Indonesia itu masih banyak terjadi ketimpangan, di mana ini masih kurang lebih sama seperti zaman kita baru kemerdekaan, di mana orang kaya itu semakin kaya dan yang miskin itu semakin banyak. Bahkan perbandingannya sangatlah miris. Kesenjangan sosialnya sangatlah terlihat jelas. 4 orang kaya itu sebanding dengan 100 juta penduduk miskin di Indonesia. Nah, itu ketimpangannya sangatlah jauh. Seperti itulah ekonomi yang saat ini terjadi di Indonesia. Karena pemerintah masih mendukung sektor swasta secara besar-besaran, namun mulai terjadi perubahan pada tahun-tahun terakhir di 2023 lalu, di mana UMKM Indonesia itu mulai dimajukan, mulai diperhatikan kembali. Nah, ini merupakan salah satu cara dari terwujudnya ekonomi Pancasila yang awalnya disusun oleh para pendiri negara awal-awal kemerdekaan dahulu. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, terutama sebagai mahasiswa, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampak dari ketimpangan ini, untuk mendukung gitu ekonomi Pancasila? Nah, yang pertama itu dapat kita lakukan berupa belajar dengan baik. Sebagai mahasiswa, kita harus berpikir kritis, kita harus open-minded, kita harus bisa melihat peluang yang ada di masa depan, agar bisa membantu perekonomian yang ada di Indonesia. Sebagai generasi muda, kita juga nggak boleh malas-malasan, nggak boleh selamanya bergantung pada keuangan orang tua. Kita sebagai mahasiswa dapat mandiri dari sekarang, membantu menghidupi diri kita mulai dari dini. Itu merupakan salah satu cara kita untuk membantu perekonomian di Indonesia dengan mengurangi beban negara. Dan yang kedua, itu dapat kita lakukan dengan membangun usaha. Ya, tadi, dengan independen. Lalu, bangun relasi yang banyak agar saat kita lulus nanti itu lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan tidak menambah angka pengangguran di Indonesia. Lalu selanjutnya juga ciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan teknologi, yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, kurang lebih itu sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa. Dan yang paling penting itu ya, kita nggak boleh malas-malasan, kita harus rajin belajar, karena itu tanggung jawab kita. Karena kedepannya Indonesia ini milik kita, bukan lagi milik pemerintah yang sekarang sedang berkuasa. Jadi teman-teman, sekian review dari aku. So, sampai ketemu di minggu selanjutnya. Kita bakalan bahas apa lagi di minggu selanjutnya. So, mari kita lihat. Bye-bye.